Misalnya pemerintah, dari Dewan misalnya mendesak pemerintah. Ini harus 30 ya 30. Lebih dari 30, kepala sekolah akan saya tindak. Misalnya begitu. Bisa nggak dari... Ya sekarang gini aja deh Pak. Ya, kalau soal aturan seperti itu bisa? Ya. Bisa Pak. Tapi dewannya sanggup nggak? Kan gitu Pak. Ya, saya kembalikan lagi. Gimana? Ya, artinya gini Pak. Kayak saya bilang tadi Pak. Ya. Ketika Bapak sebagai masyarakat biasa datang kepada saya minta tolong untuk masukkan sekolah anak Bapak. Ini kan maaf nih Pak, karena kita nih, Bapak karena kenal saya, makanya berani ngomong ke saya, kan gitu Pak? Betul, betul. Ya kan? Ya. Nah, oke lah saya perjuangkan. Ini kan saya murni nih Pak, memperjuangkan anak Bapak contohnya, masuk ke sekolah itu. Gitu ya Pak ya? Nah, kepala sekolah atau PPDB-nya nanya Pak, macam mana Pak kita mau bikin aturan? Bapak yang buat aturan ini, Bapak suruh kami jalankan aturan ini, tapi Bapak nitip ini anak mau masuk harus dipaksakan. Coba Pak, jadi kita ini fair saja. Makanya masyarakat itu Pak, kami sampaikan Pak, kami ini Pak, anggota dewan ini yang ada ini, bukan Superman Pak. Kadang bertentangan dengan batin kami, tapi ketika itu kami sampaikan, yang keluarnya nanti lain Pak. Nggak usah dipilih tuh, anakku, aku loh dulu ikut berjuang loh. Memenangkan dia itu loh, anakku minta tolong sekolah nggak bisa masuk dia buat, itu sakit Pak, sakit Pak. Jadi kalau memang kita mau bikin aturan, itu dinas pendidikan Pak, itu sekarang dengan kepala dinas yang baru Pak Tri ya Pak ya. Beliau tuh mau Pak, mari Pak Udin kita benahi sama-sama, tapi ingat aturan tetap aturan, gitu Pak. Saya balik bertanya ke konstituen saya, ke masyarakat Batam, mau nggak kita, sanggup nggak, kan gitu Pak, mau nggak? Kalau memang mau, oke kita jalankan Pak. Perda pendidikan kita sudah ada Pak. Apa sih yang nggak ada perda di Batam nih Pak? Jangankan untuk pendidikan Pak, KTR saja untuk kawasan tertib tanpa rokok aja ada kita, buktinya jalan terus ya kan? Jalan terus. Saya pengen penegasan dari Bang Udin nih Bang. Aturannya sudah ada, ya kan? Perda sudah dibikin segala macamnya. Kendalanya di mana itu nggak bisa jalan? Ya jadi kalau menyangkut itu Pak nggak bisa jalan kita bilang. Ya semuanya dari masyarakat Pak. Ini kan berawal dari masyarakat juga semua Pak. Ya kan? Kayak saya bilang tadi, ya janganlah memaksakan kehendaknya, nggak boleh, ya kan? Kalau misalnya Pak di sekolah-sekolah swasta juga, sekarang ini sekolah swasta kan kayak saya bilang Pak, banyak yang tutup Pak, ya kan? Banyak yang tutup. Coba juga, makanya saya bingung Pak lihatnya jadinya. Di sekolah-sekolah swasta Pak di luar Batam ya, contoh di Medan lah saya bilang. Mereka itu sekolah swasta penerimaan murid baru Pak. Itu muridnya Pak, mereka kasih tas, kasih seragam, sepatu, semua Pak. Langsung dari topi sampai sepatu Pak, mereka kasih. Maka saya bingung di Batam ini malah nggak ada yang seperti itu. Hanya bilang uang pembangunan. Apa yang gitu dibangun loh, itu? Apanya yang dibangun? Ya kan? Padahal mereka ini sebenarnya Pak, kalau mau dari segi bisnisnya saya bilang tadi Pak. Dengan bertambahnya murid mereka, 100 orang nambah 100 juta Pak, udah pasti Pak. Betul. 1 tahunnya. Ya kan? Dari dana bos itu Pak. Itu. Nah kalau saya ditanya ya Pak ya. Kalau untuk dunia pendidikan kita ini memang ya mohon maaf salah-salah dari dasar kok Pak. Salah-salah dari dasar. Makanya saya bilang ketika dengan beralihnya dengan Pak Wali menunjuk seorang kepala dinas pendidikan yang lebih muda, lebih energik sekarang ini. Ya mudah-mudahan ini kan harus pembenahan ini kan pelan-pelan juga Pak. Nggak bisa juga dia paksakan Pak, ya kan? Nggak bisa juga dia paksakan langsung gitu. Nah itu Pak. Nah kemudian juga untuk sekolah-sekolah swasta misalnya Pak ya, mereka ini kan ada organisasinya juga, ya kan? Guru-gurunya juga gitu. Bagaimana guru-guru yang mereka mereka rekrut itu betul-betul yang qualified gitu Pak. Sehingga anak-anak itu juga bisa berterima dan lulusan-lulusan dari mereka itu bisa betul-betul berkualitas Pak. Karena memang untuk sekolah swasta ini saingannya kan berat Pak. Persaingan mereka ini cukup berat memang. Ya. Tapi ketika mereka mendapatkan predikat itu sekolah swasta favorit, nggak usah susah mereka Pak untuk masukkan menerima murid baru Pak. Ya saya udah sebut tadi ada beberapa sekolah yang sekolah negeri aja belum penerimaan dia sudah close Pak. Nggak bisa nerima gitu. Itu Pak. Jadi mungkin itulah Pak kalau untuk sekolah atau pendidikan kita. Baik, terima kasih. Tribuners, itulah diskusi kita mengenai pendidikan. Jadi memang persoalan pendidikan ini sudah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, persoalannya hanya itu aja. Jadi khususnya di Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin.
Silakan. Ya, makasih Pak. Jadi saya mau luruskan dulu nih yang disampaikan Pak Tarmizi tadi. Kalau Pak Udin ini punya target itu 3 kursi, masuk akal nggak? Menurut kami masuk akal Pak. Contoh misalnya Pak, saya kasih ini ya, Surakarta contohnya Pak. Itu dari 45 anggota dan 30 dari PDIP Pak. Lebih 50% Pak. Jadi kalau di sini misalnya kayak Kota Batam ini, kami itu punya target misalnya di Dapil 2 ini target kami 3, kami rasa itu hal-hal yang wajar Pak. Karena ini juga bersempena dengan pemilihan presiden Pak. Ya kan? Yang artinya apapun ceritanya nanti hasil pemilu kita itu juga akan mempengaruhi gitu loh Pak untuk pemimpin atau presiden yang akan datang gitu. Jadi kami punya calon sendiri Pak gitu loh, makanya kami optimis dong, kami yakin gitu ya. Nah kemudian juga untuk untuk ke depan ini ya seperti yang sudah kami ditekankan ya Pak ya, kami ini ditekankan sebagai namanya petugas partai Pak. Kami ini memang petugas partai Pak. Itu saya garis bawahi dan tegaskan sekali lagi, kami memang petugas partai Pak. Tapi jangan kami diasumsikan seperti kami ini pembantu gitu, bukan Pak. Kami ini memang pembantu masyarakat Pak. Kami memang ditugaskan untuk itu. Makanya ketua umum kami itu selalu mengatakan turun ke bawah. Lihat itu kamu punya pemilih, lihat itu konstituenmu. Begitu Pak. Jadi kalau misalnya kami diberi seperti sekarang Pak, saya sendiri misalnya diberikan kesempatan kembali untuk bertarung Pak, tentu saya harus menghargai ini Pak. Karena ya jarang-jarang juga Pak ya yang namanya di DPRD itu bisa 3-4 kali berturut-turut. Kalau di atas saya masih ada senior saya 1 orang tuh Pak malah ya kan di DPRD Batam itu. Artinya sudah mau yang kelima Pak. Yang kelima betul. Ya. Kalau saya kan masih mau yang keempat nih Pak. Dan itu harus berjuang lagi gitu, bekerja keras lagi. Kita akan tetap komitmen Pak dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Ya, saya nggak banyak mengatakan mau berjanji ini, berjanji itu Pak. Karena ya mohon maaf kalau yang namanya untuk untuk memberi infak Pak ya, untuk membantu, itu saya sudah bertahun-tahun Pak. Bertahun-tahun yang lalu. Jadi bukannya di tahun ini saja, tidak. Program saya itu banyak Pak. Misalnya untuk membuat ibu-ibu senam ya Pak ya, senam Zumba itu Pak. Itu saya bukan karena mau pemilu itu ada itu, enggak. Itu juga sudah 5 tahun lebih Pak saya buat. Nah kemudian juga untuk anak-anak sekolah kayak saya bilang tadi Pak, tetap kita akan komitmen bagaimana kita bisa membantu dan mengedukasi orang tuanya gitu Pak. Nah kemudian juga yang terakhir kami bisa sarankan kira-kira begini Pak, sekali lagi kepada pemilih kita ya Pak ya. Tolaklah itu yang namanya politik uang. Karena apapun ceritanya Pak, orientasi seorang pemimpin atau anggota dewan ke depan ini ya Pak, itu tidak terlepas daripada apanya masyarakat itu gitu Pak, andilnya masyarakat. Nggak terlepas Pak. Jadi kalau misalnya masyarakat tuh mau mengharapkan tahun depan tuh dewannya harus yang begini, kita kasih kriteria A, B, C, D. Tapi ketika mereka datang, wani piro, bayar berapa? Ya nggak usah harap dong Pak, ya kan? Nggak usah ngarap. Ya, jadi kita memang harus Pak, harus kita mulai dari sekarang dan harus mulai dari diri sendiri. Kita niatkan. Dan saya Pak, saya sampaikan saja Pak, saya tidak akan lakukan itu. Karena 3 periode Pak, saya tidak lakukan seperti itu gitu. Resikonya ada nggak Pak Udin? Ada Pak. Memang kita gini-gini juga Pak, nggak terpilih. Apalagi tahun kemarin Pak, contohnya saya nomor urut 7 loh Pak, ya kan? Orang bilang apa Pak waktu itu? Pak Udin itu dibuang ke nomor 7. Makanya nggak usah dipilih lagi gitu Pak kan. Ini nggak usah dipilih Pak, bukan harus dipilih kan. Nah tapi ya saya bilang tadi, partai kami itu Pak selalu menempatkan kader-kadernya itu Pak sesuai dengan yang mereka anggap sama dengan kemampuannya gitu Pak. Tidak di luar kemampuan kader itu. Makanya ya mudah-mudahan juga kami nggak pernah ribut Pak, kami masalah-masalah nomor urut nih Pak, nggak pernah ribut. Karena memang kami ditegaskan itu semuanya berjuang bersama, ambil dulu kursinya. Perjuangkan kursinya, nggak ada guna kita saya mau nomor 1 tapi nggak dapat kursi itu apa kan gitu Pak. Dan saya tegaskan kembali Pak, ini untuk masyarakat, jumlah yang bertarung itu adalah 126 orang, yang diambil 7 orang, incumbent sekarang ada 8. Artinya sebelum bertarung incumbent sekarang harus sudah ada yang kena eliminasi gitu Pak. Itu Pak dari saya. Baik.
Tribuners, demikianlah diskusi kita di Mata Lokal Corner. Tapi seperti biasa kita akan cuak ala politisi. Dipersilahkan Pak untuk berdiri. Pak Kudin, silahkan. Aduh, kalau saya nggak ada pantun-pantunan ya. Saya hanya menyampaikan ke masyarakat sekali lagi penegasan saya ya. PDI Perjuangan harus hat-trick. Bagaimana PDI Perjuangan ini bisa hat-trick ya? Kita minta masyarakat itu betul-betul cerdas di dalam memilih calon-calon wakilnya ke depan. Demikian. Cuak. Merdeka. Oh, merdeka.